Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Fajar pada channel Tanam Aja. Ya teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali saya datang lagi dengan rekomendasi tanaman. Dan untuk tanaman yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan kali ini adalah tanaman yang dia cocok buat teman-teman penghobi ikan hias atau memiliki kolam-kolam ikan. Nah, jadi berikut ini saya akan memberikan rekomendasi beberapa tanaman-tanaman air yang dia dapat berfungsi atau memiliki fungsi sebagai penjernih kolam. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kolam ikan hias, nah rekomendasi ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman bisa menghemat nih ongkos untuk filter atau pembersihan kolam, bisa menambahkan beberapa tanaman berikut. Siapa tahu tanaman-tanaman berikut ini cocok dan bisa teman-teman terapkan di kolam-kolam ikan hias milik teman-teman sehingga bisa menekan kos untuk pembersihan kolam atau penjernihan kolam. Jadi karena memang tanaman-tanaman yang akan saya rekomendasikan ini beberapa adalah tanaman-tanaman yang memang sudah sangat sering kita jumpai. Memang dia bisa hidup di air tapi dia memiliki harga yang murah dan terutama efeknya adalah dia bisa menjernihkan air di kolam. Nah, apa saja tanaman-tanaman berikut? Tetap terus saksikan video pembahasannya hingga selesai. Oke, teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk rekomendasi tanaman penjernih air kolam untuk teman-teman yang punya kolam ikan dengan ikan hias yang bagus. Berikut ini adalah rekomendasi tanaman yang bisa selain dapat menjadi hiasan yang bagus untuk kolam, juga memiliki fungsi atau kemampuan menjernihkan air kolam. Untuk tanaman yang pertama yaitu adalah tanaman apu-apu. Jadi apu-apu ini merupakan tanaman berdaun hijau dan permukaan yang ditumbuhi dengan bulu-bulu halus. Bertekstur menyerupai duri, dan tanaman ini tapi termasuk dalam jenis tanaman yang tidak butuh perawatan khusus. Jadi sangat mudah lah untuk dikembangbiakkan. Dia pun juga bisa berkembang biak dengan generatif atau melalui biji dan juga vegetatif melalui stolonnya. Nah, selain itu tanaman ini juga dapat berperan sebagai pembersih air, terutama untuk menyerap limbah akibat pencemaran bahan radioaktif dan juga logam berat yang terdapat di dalam air. Tanaman yang kedua adalah teratai. Jadi teratai atau dikenal juga dengan nama sebutan water lily bisa mengurangi populasi alga yang ada dalam kolam ikan. Populasi alga yang tidak terkontrol ini bisa membuat ikan mati. Karena sama seperti ikan, alga juga memerlukan oksigen di dalam air. Selain itu, teratai juga bisa menjadi peneduh bagi ikan dan dapat mengatur suhu dalam kolam tanpa ini. Jadi, ini cocok untuk kolam-kolam besar. Untuk yang ketiga ada tanaman antanan atau bisa kita kenal dengan nama pegagan. Jadi, antanan atau pegagan ini selain dapat hidup di darat, tanaman juga dapat hidup di air. Selain mudah untuk tumbuh dan minim perawatan, tanaman ini dapat kita manfaatkan untuk mensuplai oksigen dalam air. Selain itu dia juga memiliki kemampuan untuk menyerap amoniak atau sisa-sisa kotoran dari ikan di kolam sehingga dapat mengurangi dampak buruk dari kotoran yang mengendap itulah. Jadi tanaman pegagan ini termasuk tanaman yang cepat untuk menyerap atau menghisap kotoran-kotoran yang berbahaya di dasar kolam. Dan untuk tanaman yang keempat adalah tanaman yang sangat famous, yaitu sirih gading. Jadi sirih gading ini merupakan tanaman yang dapat merambat, yang memiliki akar gantung dan bisa melilit pada batang pokok. Bentuk daunnya pun juga mirip seperti sirih pada umumnya, tapi berbentuk lebih mirip jantung atau hati. Fungsi sirih gading ini dalam kolam ikan dapat digunakan untuk menambah suplai oksigen serta untuk menghalau polutan. Sirih gading selain digunakan di dasar kolam, juga dapat diletakkan di atas filter kolam sebagai hiasan ataupun sebagai salah satu penjernih air. Karena memang dia akarnya ini dia sangat aktif untuk menyerap amoniak atau sisa kotoran ikan untuk perkembangannya, tapi itu juga bagus untuk stabilitas kolam atau penjernihan kolam itu sendiri. Yang kelima adalah Egeria atau ganggang rantai. Ya, pasti teman-teman sudah pernah lihat tanaman ganggang rantai ini. Jadi ganggang rantai ini adalah tanaman air yang sifatnya menghasilkan oksigen. Tanaman air yang satu ini bentuknya seperti semak-semak dan juga semua bagiannya bisa dibiarkan di dalam air. Satu tandon ganggang rantai bisa bekerja efektif untuk setiap 3 meter persegi kolam ikan. Selain membersihkan kolam ikan, tanaman air ini juga bisa digunakan untuk berteduh
dan berlindung oleh anakan ikan, atau bisa juga dia sebagai media untuk ikan-ikan ini menitipkan atau meletakkan telurnya. Jadi sebenarnya ganggang rantai ini cukup banyak sekali manfaatnya bagi kolam. Jadi ini adalah salah satu yang saya rekomendasikan untuk teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk rekomendasi yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan apabila teman-teman punya kritik, saran, pertanyaan, dan lain sebagainya, bisa tuliskan saja di kolom komentar. Saya terbuka untuk diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.